Rolex apa kabar? Itu jam Rolex gue. Kenapa? Itu jam Rolex gue. Nah, setelah dia jadi suami, ya, dia transfer lagi gua tuh 11 juta tuh. Tuh. For the gift, ya, for the gift. Ingat ya. Thank you so much, my pleasure darling. Tuh. I hope you will find later some free time to have a call. Nih, waktu gue lagi berantem nih. Jadi setiap berantem, gue tuh selalu dikasih duit sama dia. Selalu tahu ya, gue nggak pernah minta duit sama dia. Kesel banget gue, bener ya. Ke salon, potong rambut, mani pedi, apalagi tuh. Laser. Gigi, dia pengen mutihin gigi di Dr. Devia 5 juta. Dia pengen punya retainer Invisalign kayak gua. Harganya 95 juta, di diskon 50%. Jadi 40 juta. 40 juta sekian. Terus ada lagi. Ya. Terus coba denger dia sini dah. Di lo ada nggak? Punya lo. Oh man, I'm so happy to be back in Germany actually. Iya, dia nih, terus gue jelasin lagi ya. Dia itu sengaja bikin story begitu ya. Karena gue sadar banget kalau dia itu minder. Dia minder karena dia tidak bisa menjadi seperti gue. Seorang perempuan yang independen, bisa cari duit sendiri, punya usaha gitu. Nggak ada, gue nggak bawa. Kalau gue pukul dia, ya, memang yang dia bilang gue tendang dia, yang dia bilang katanya gue tonjok dia segala macam, itu tidak benar. Tapi kalau gue gampar dia, betul, ya, karena dia saat itu ngomong. Jadi waktu itu gue lagi senang main TikTok, ya, dia cemburu sama yang namanya Koko Pisang. Gara-gara gue menghabiskan waktu gue main TikTok PK-PKan sama Koko Pisang. Jadi kalau gue kalah, gue disuruh joget-joget segala macem. Dia lihat, terus dia bilang, lo ngapain joget-joget kayak begitu, kayak pelacur segala macem. Gue marah dong, ya, gue gampar dia. Gue nggak suka digituin, gitu. Itu benar kalau itu. Kalau gue mau orangnya fair. Kalau gue tampar, iya gue tampar. Gue memang pernah ngelempar gelas, tapi tidak pernah lempar gelas ke mukanya, ya. Terus dia ada di live, dia bilang katanya bibirnya kena. Padahal bibirnya itu adalah pimple. Itu jerawat, ya. Waktu dia sebelum berangkat ke London, itu jerawat. Gue tanya, itu bibir lo kenapa? What's wrong with your lips? What's wrong with your lips? Dia bilang katanya, ini ada jerawat di sini. Terus gue kasih krim, jadinya malah begini. Tapi dia menjelaskan di Instagram, ya, kalau dia dipukul bibirnya sama gue. Nah, soal cincin kawin, ya, gue punya cincin dicopot. Cincinnya bisa gue kasih lihat, ya. Gue bilang sama dia, gue ini lagi banyak pengeluaran. Karena gue mau bikin film sama Mas Hanung, ya. Lu tanya Mas Hanung, mana sini? Udah kelihatan semua kan pemain-pemainnya? Mana? Kasih lihat gue. Gue bikin film sama Mas Hanung, ya. Gue lagi banyak pengeluaran. Tapi gue harus bayar copot karena gue kan
Iya kak. Iya. Iya. Maksudnya aku yang rekam. Iya iya boleh. Boleh. Iya. Cara ngerekam gimana deh? Oh ini. Ya, jadi soal cincin copot karena dia kan karena dia itu kan ya mati. Berarti dia tahu kalau itu mau direkam. Nah, soal cincin yang dicopot ya, gue bisa jelasin. Saat itu gue memang lagi banyak pengeluaran banget. Dan aduh gimana ya, gue ngomong begini salah, nanti gue ngomong begitu dibilang gue menjelekan, ya. Tony cemburu kali, memang dia cemburuan, semua orang dicemburuin sama dia. Bahkan selama gue menikah sama Tony, gue nggak pernah keluar rumah, gue selalu di rumah sama dia. Gue selalu spend time sama dia di rumah. Selalu. Dan gue menghargai dia banget. Gue respect dia banget. Kalau gue memperlakukan dia seperti anak kecil, memang dia seperti anak kecil. Di rumah. Semuanya disiapin. Tidur, dibangunin. Setiap dibangunin bilangnya sakit badannya, kecapean, segala macem. Gue gak pernah playing victim dalam hidup. Selalu yang gue omongin itu betul. Dan itu akan jadi kenyataan. Mungkin tidak sekarang, nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi itu akan jadi kenyataan. Seperti sama kejadian seperti Dito. Ya, gue gak jelek-jelekin dia. Tapi dia yang jelek-jelekin gue duluan. Karena gue tadi sepanjang perjalanan gue nonton YouTube. Gue dengerin dia ngomong. Jelas gue dengerin dia ngomong. Dan gue sakit banget, padahal gue nggak ada ngejelekin dia. Kalau kalian bisa lihat di YouTube ya, gue cuma memposting 1 video dan 1 foto bahwa gue sudah menikah dengan Tony, ya, bahwa gue sudah menikah dengan Tony, dan gue cuma menjelaskan di situ kenapa dia pergi tanpa bilang sama gue, ya. Padahal kalau dia mau pergi, dia pergi aja nggak apa-apa, karena dari tanggal 30 Januari itu gua pengen berpisah sama dia dan dia tidak pernah mau. Mungkin kalau dalam hitungan gua udah 10 kali gua minta pisah sama dia. Ya, tapi seolah-olah sekarang dia yang menceraikan gua. Sama dia seperti Dipo. Padahal gua yang menceraikan dia, tapi karena gua perempuan, gua tidak bisa menceraikan laki-laki. Jadinya dia yang seolah-olah menceraikan gua. Gitu loh. Gue tidak pura-pura kecelakaan ya. Tapi yang kecelakaan itu adalah temen gue. Untungnya gue duduk di belakang. Cuma hidung palsu gue aja yang berdarah kejedot di bangku. Karena si Tony itu cuman pengen orang Indonesia tahu bahwa dia itu tidak salah. Dia itu adalah bapak yang baik. Dia itu adalah suami yang baik. Dia itu adalah penyayang. Itu yang dia pengen warga Indonesia tahu. Ya, walaupun followers, hey Tony, I know you watching me ya. Even though your followers itu banyak, a lot ya, lu nggak akan jadi apa. You are nothing in German. You are nothing in German. You know, you are nothing because you cannot do anything. Lu nggak punya keahlian, lu nggak punya bisnis, lu nggak punya apa-apa. Followers lu cuman followers Indonesia. Di Jerman gak akan dilihat followers banyak, apalagi lu nggak punya kemampuan gitu. Ini gue menjelaskan karena gue tidak suka ada satu part yang dia bilang begini, sampai keluarga gue semua marah. Padahal dia waktu mau menikahi gue, dia ngomong sama abang gue, dia tidak akan menjadi seperti mantan laki gue. Lillahi ta'ala ya, demi Allah Rasulullah ya, gua tidak pernah memukul orang yang gue sayang. Gua tidak pernah memukul orang yang gue cinta. Gua aja waktu di abuse sama si Sajat, sedikit pun gue tidak membalas. Yang ada gue disiksa, yang ada gue dikurung. Gue waktu sama Dipo,
sedikit pun gue tidak berantem sama dia. Yang katanya gue ngelempar asbak yang entengnya enteng banget, seenteng ini nih, sampai akhirnya masuk ke pengadilan gara-gara dia pakai duit juga ya, dan akhirnya gue dibebaskan tidak bersalah ya. Itu pun tidak gue pukul. Gue nggak suka dia bilang katanya dia dipukul lah, dia ini. Kalau dia gue gampar iya, karena dia ngatain gue. Karena dia ngata-ngatain gue. Kalau memang gue pukul dia, kasih unjuk buktinya. Ada nggak buktinya? Kalau gue punya bukti, gue bukan hanya punya bukti ya, gue punya CCTV. Gue punya CCTV. Gue kasar, mulut gue aja yang kasar. Tapi kalau gue sama orang yang gue sayang, gue tidak akan pernah berkata kasar. Ya, gue kalau sama orang, apalagi sama musuh gue, iya mulut gue kasar. Tapi kalau sama orang yang gue sayang, gue tidak akan berucap kasar. Ya, dan gue tidak pernah memukul, menendang, ngelempar gelas ke mukanya, tidak pernah. Tapi kalau ke tembok ngelempar gelas, betul. Itu betul. Itu betul. Gue orangnya fair. Kalau gue bilang iya, iya. Kalau gue bilang enggak. Itu betul. Jadi kalau Tony, kalau lu mau mendapatkan simpatik dari masyarakat Indonesia yang bermuka dua, ya silahkan. Lu dapat itu sekarang. Lu mendapatkan itu sekarang. Ya, gue tidak akan menjelek-jelekan lu. Gue tidak akan membuka aib lu yang lain-lain walaupun gue tahu. Gue hanya menjelaskan soal apa yang lu posting. Dan gue menjelaskan soal apa yang waktu lu lagi live saat ngomong di live itu. Yang lu bilang, Nikita itu punya 3 anak dari 3 bapak yang berbeda. Siapa yang mau sama dia, bla 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 bla. Itu sakit hati gua. Itu hati gua sakit. Kenapa lu mau sama gua? Hah? Sekarang lu bilang begitu? Kenapa awalnya lu nggak bilang begitu? Kenapa nggak dari awal lu bilang begitu? Hah? Kalau memang gua jahat, kalau memang kata lu gua jahat, ya kenapa lu ngejar-ngejar gue? Sampai lu nangis bersujud di kaki gue. Kenapa? Kenapa? Gue tanya, kenapa? Kenapa lu bertahan sampai 9 dan 10 bulan apa 9 bulan dia? Apanya? Dia bertahan di rumah. 9 bulan. Kenapa sampai 9 bulan lu bertahan? Apa tujuan dan maksud lu untuk ngedeketin gue? Ya, kalau lu mau mendapatkan simpatik Tony dari warga Indonesia, silakan. Warga Indonesia, silakan lu berikan simpati kepada yang namanya Anthony Didola itu, silahkan ya. Netizen Indonesia itu bermuka dua. Dia baik di gua, dia baik juga di lu. Jangan lu salah. Kebanyakan yang following lu itu adalah dulu yang menghina lu, lu tidak punya pekerjaan, lu mau kondo, lu numpang hidup, itulah yang memfollow lu. Kamu duta pansos, gue pansos sama siapa? Gue artis udah 14 tahun. Gue pansos sama siapa? Gue gak butuh pansos. Dan lu jangan bawa-bawa anak gue ya. Lu, Tony, lu jangan bawa anak gue. Kalau memang gue pukul lu, seperti yang lu bilang, buktikan. Apa aib yang gue buka? Gua ini menjelaskan apa yang dia omongin. Jangan lu bawa-bawa anak gua. Anak gua dia cuman live kurang hanya mau katanya mau abuse, katanya kamu abuse dia. Abuse dia apa? Ada bukti nggak CCTV? Adalah bukti CCTV. Adalah. No CCTV hoax. Netizen, gua nggak butuh kasih CCTV ke lu. Nggak butuh. Ntar gue selesain aja di kepolisian sama si Tony. Karena dia udah keterlaluan. Tony, you know what Tony ya, 4 mantan suami kasusnya sama aja. Gue gak punya 4 mantan suami. Suami gue yang pertama baik-baik aja. Cari di Google, ada gak gue berantem sama mantan suami gue yang pertama? Cari.
Cari, jangan asal ngebacot netizen. Cari. Gua sama John Hopkins, gua putus. Ada nggak gue berantem? Ada nggak gue berantem? Lu jangan asal ngomong. Ya, lu jangan asal ngomong. Lu yang tahu kan kalau si Tony duluan yang posting-posting di Instagramnya dia. Dia sengaja. Gua tahu sebabnya kenapa dia begitu. Karena dia malu. Dia itu di bawah gua. Dia nggak bisa jadi gua. Dia di bawah gua dan dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan dia cari duit aja dia tidak bisa. Dia hanya mengandalkan uang 20 juta dari negaranya itu setiap bulan. Dan masalah Copart belum selesai. Gua waktu itu lagi mau bikin film. Dan alhamdulillah sekarang filmnya udah jadi. Mana sini pemain-pemainnya dia? Sini. Gua itu bukan kayak kalian netizen, cuma netizen nothing. Yang cuman bisa nonton live Instagram orang, terus kalian ngata-ngatain orang. Nih film gua. Nih pemain-pemainnya udah jadi semua. Gimana caranya? Nah, ini pemain-pemain film gua. Judulnya Beautiful Pen. Kalau kalian followers gua lama, gua bikin film namanya Beautiful Pen. Ini pemain-pemainnya sudah terpilih semua. Tinggal syuting di bulan apa deh? Dia lagi reading. Ini lagi reading sekarang. Sekarang lagi reading ya. Gue membutuhkan uang banyak untuk bikin film sama Mas Hanung. Boleh tanya sama Mas Hanung. Nah, saat di kamar, kita lagi berdua. Gue tanya sama dia baik-baik. Karena saat itu gue lagi pusing. Gue ngambil sertifikat tanah. Gue ngambil sertifikat rumah. Gue bilang sama dia, baby, yes gitu. Kenapa? Kok kamu pusing banget? Iya, gue harus bayar film. Gimana caranya gue harus bayar film? Uang di tabungan gue ini kalau gue pakai semua ini gue nggak bisa bayar rumah, gue nggak bisa bayar mobil. Gue bilang begitu sama dia. Nah, dia malah terus dia bilang gini, ya udah what can I do for you? Terus gue bilang gue punya sertifikat ya, gue punya sertifikat tanah gue berapa? 3.000 meter ya, 3.000 meter. Gue punya rumah di Naira, gue punya mobil yang sudah lunas 2 ya. Itu ada semua sertifikatnya di rumah. Terus gue punya jam tangan RM yang hampir 2 miliar harganya ya. Gue bilang sama dia gini, lu bisa nggak telepon Bank Jerman kalau memang lu nggak punya masalah, tentang BI checking di Jerman, lu bisa nggak telepon Jerman bilangin lu mau pinjam uang dengan jaminan sertifikat. Harga sertifikat rumah itu sama tanah kalau ditotalin itu sekitar 9 sampai 10 miliar ya. Plus jam tangan ini. Plus jam tangan RM ini yang mau gue jual nih. Nih ya. Terus dia telepon. Memang dia telepon tuh di depan muka gue. Ya, dia teleponin tuh bank-bank Jerman segala macem. Ternyata tidak di-approve. Tidak di-approve karena dia ternyata BI checkingnya tidak bagus. Apa nih? Tepatnya si Niki gak suka sama si John dari mukanya. Iya, gue itu menjauh dari John. Ya, gue putus dari John gara-gara lu hina terus netizen. Lu hina dia cacat. Terus. Makanya gue sengaja begitu supaya gue putus sama si John. Sampai si John aja sedih kenapa lu putusin gue. Karena gue gak mau dia dihina terus sama warga Indonesia dibilang cacat. Kalian inget itu ya, apalagi waktu masih ada akun-akun haters tuh, dikatain cacat lah, dikatain pengkor lah. Kalian yang ngatain. Kenapa akhirnya gue putus sama si John? Karena gue gak mau si John itu dimaki-maki, dihina sama kalian. Si John mana ada gue buka aibnya? Yang mana si John gue buka aibnya? Coba kasih lihat ke gue. Yang mana si John gue buka aibnya? Gak ada sama sekali. Gue sama John baik-baik saja. Bahkan John WhatsApp gue. John bilang, gue turut prihatin segala macem ini itu. Nah, soal cincin Copart, karena dia menikahi gue, dia tanya, sini dia. Cincin-cincinnya kasih lihat dia. Yang dia mau beliin gue cincin kawin. Kalau si John memang belum jadi suami, masih pacar, tapi kalian maki-maki dia. Dibilang pincang lah, dibilang apalah. Sini, mana? Kasih lihat. Mana ada gua? Story John yang jelek-jelek. Coba cari. Kalau nemu, cari. Memang dia, karena si Tony ini selalu minta tolongnya sama dia. Nih.
cincin kawin yang mau dibeliin Tony nih. Nih si Tony ya. Nih, cincin kawin yang mau dibeliin Tony 3 krat, harganya 380. Padahal gue udah bilang, lu tuh nggak punya uang, save aja duit lu untuk hidup lu sendiri. Gue punya uang gue sendiri untuk ngidupin gue sendiri dan anak-anak gue. Tapi dia mau beliin gue cincin. Oke. Akhirnya dia mau ngasih surprise. Dia minta tolong ke Dea karena gue nggak mau dibeliin cincin ya. Nah, nih cincinnya nih. Nih, tuh, sampai dia bilang, can you also send me ke Amel bank account please. Tuh, dia ya yang minta ya. Tuh. Because Nikita already has a round shape, love diamond is good. Nah, bla udah. Ya. Udah, dia mau beliin gue cincin kawin. Nah, terus suatu ketika sore-sore gue bilang gini, gue kasih lihat nih, gue punya cincin copart nih. Ya, tunggu. Gue punya cincin copart nih. Karena kerat yang di situ warnanya kuning, gue nggak suka. Kalau kalian ngerti diamond, kalau warnanya kuning itu jelek. Kalau kalian nggak ngerti ya udah, belajar ngerti soal diamond. Mana ya yang gue pergi sama Shopee pertama kali? Bulan apa itu ya yang gue pergi sama Shopee? Oh ini. Ada. Ada alhamdulillah. Nih. Ya, ini cincin copart. Ini cincinnya aja. Ini keratnya udah paling the best of the best. GAI-nya udah the best of the best ya. Ini harganya 2,5 miliar. Ini cuman cincinnya aja. Karena gue di Copart itu VVIP ya. Jadi owner Copart itu memberikan gue 3 kali bayar. Ya, asal gue mau ambil cincin ini. Senilai 2,5 miliar ya kan. Udah. Terus gue kasih lihat ke Tony. Baby, lihat deh cincinnya. Bagus ya. Ini kalau jadi cincin kawin ini bagus banget ini di jari. Udah mah putih banget, bening banget, bentuknya love lagi. Terus dia tanya berapa harganya? Ini harganya 2,5 miliar. Tapi tinggal sisa 900-an apa 800 sih dia waktu itu? 900 deh. Tinggal sisa 900 apa 800, gue lupa ya. Gue mohon maaf kalau gue lupa ya. Abis itu gue bilang gini, gimana kalau cincin ini aja yang jadi cincin kawin? Ya udah gue bayarin sisanya 700 juta. Berarti kan masih ada kurang 200 juta tuh. Gue nambahin lagi 200 juta kan. Dia memang bener bayarin 700 juta nih. Ke Copart ini nih untuk jadi cincin kawin. Ya. Ini bagus banget tuh lo lihat. Ini harganya 2,5 miliar. Tuh. Copart ya. Ini gue waktu itu belanja di Copart. Kenapa Copart ngasih gue harga? Kenapa Copart ngasih gue 3 kali bayar? Karena gue beli gelang dan gue beli jam tangan. Ya. Jadi kalian jadi netizen jangan goblok. Nah, habis uang dia. Karena uang dia udah gak ada lagi. Uang dia habis untuk cincin. Nih cincinnya nih. Untung ada videonya nih. Nih cincinnya tuh. Tuh cincinnya. Bagus banget kan kalau dia jadiin cincin kawin. Nah. Kok meres sih? Tolol, mana ada meres. Dia yang nawarin mau beliin gue cincin kok jadi gue dibilang meres. Emang gue miskin kayak lu? Gue gak miskin ya. Sorry, ini aja gue bisa beli sendiri. Udah ditransfer tuh buat jadi cincin kawin karena dia mau nikahin gue di Spain. Ribut lagi. Masalah apa ributnya? Masalah males lagi dia. Gue masih ada chatnya. Si anjing nih ya. Kebanyakan. Lu Tony ya. Kalau lu mau mendapatkan simpatik dari warga Indonesia. Lu makan tuh. Lu makan. Karena mereka semua banyakan munafik. Pasti banyak yang DM. Bagus Tony. Lu udah pergi dari rumahnya Niki. Asal lu tahu. Gue yang ngusir dia udah lama.
Lu lihat kan tadi chatnya dari tanggal berapa? Dari tanggal 11 Februari dia udah gue usir dari rumah. Dari tanggal 30 aja gue udah mau pergi ke Swiss, dia nggak kasih. Ya. Gue kasih tahu lu tuh ya. Laki-laki yang numpang hidup ya gitu kak, selalu nyari kebenaran. Emang dia nyari kebenaran. Dia tuh nyari kebenaran seolah-olah tuh dia tuh suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, bapak yang baik. Dia ngajarin anak gua belajar aja nggak pernah. Dia ngajarin anak gua belajar bahasa Jerman kek. Karena anak gua kan dua-duanya sekolah di Jerman, nggak pernah. Alasannya apa? Nggak ada buku Jerman, nggak ada ini, nggak ada itu. Padahal kan bisa di Google. Padahal kan lu tinggal ngomong aja setiap hari pakai bahasa Jerman, ngomong-ngomong bahasa dasar. Nggak mau, berantem lagi gua sama dia. Galau najis, cuy. Gua galau ditinggalin dia nih. Nih baju yang mau dia bikin. Ini baju yang mau dia bikin nih. Ini baju yang mau dia bikin pakai muka gua. Tuh, lu lihat. Ini baju yang mau dia bikin pakai muka gua. Sampai detik ini pun gak jadi-jadi, dan ini pun gua mau modalin dia. Gua suruh dia kerja supaya dia dapat penghasilan buat dia sendiri. Kasihan Tony. Teh anjing. Kasihan Tony. Gua gak butuh sih dikasihanin. Memang lu kasihanin aja dia. Karena dia udah jatuh miskin sekarang. Terus dia minta kembaliin semua duitnya. Kalau semua duit yang pernah dia beliin gelang sebagai hadiah, dia beliin kalung sebagai hadiah, dia belikan cincin sebagai hadiah